Silakan Pak Dede. Atau mungkin ada yang lain yang mungkin akan memberikan testimoni sebelum kita bahas sesi tanya jawab. Silakan Pak. Halo. Ya, dengan siapa ini? Dengan Deden, Pak Dokcai. Pak Dede apa kabar? Baik. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Dok. Harus sehat ya. Sudah minum Glutafide pastinya? Ya, gimana, Dok? Sudah minum Glutafide pastinya? Alhamdulillah, Dok. Hampir tiap hari, Dok. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan semua. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya atas waktu bicara buat saya. Terima kasih juga buat MC dan terutama buat Pak Dr. Cahyono. Selama ini saya lihat dokter di medsos, hari ini bisa bertemu di Zoom. Ini dari Bandung ya Pak? Pak Dede dari Bandung ya? Ya, dari Bandung Pak. Dari Bandung ya. Pak. Oke. Nama saya Den Darmanto, saya dari Bandung. Alhamdulillah, profesi saya adalah seorang sales eksekutif di perusahaan distributor pestisida, Pak. Dan saya sudah bekerja di perusahaan saya saat ini kurang lebih 14 tahun, Pak. Sebagai seorang sales eksekutif di pertanian, kerjaan saya itu mobile ke lapangan, Pak. 5 hari dalam seminggu itu saya ke luar kota, ke daerah-daerah, Pak, untuk distribusikan obat pertanian. Nah, selama 14 tahun ini saya punya beberapa kendala dalam aktivitas saya, Pak. Pertama, pola makan saya yang tidak teratur, Pak. Di luar itu kalau makan kadang kita udah nggak pilih-pilih lagi ya, Pak. Gorengan. Adanya kita nemu ya. Adanya kita ketemu restoran atau warung. Betul, Pak. Apa yang tadi Dokter Cahyono bilang itu kena semua Pak di saya, Pak. Tepung-tepungan, gula itu udah jadi makanan sehari-hari, Pak. Dan sebagai itu pertama. Yang kedua, sebagai seorang sales, kita ini punya target, Pak, bisnis, Pak. Itu kalau musim lagi ya. Terus lagi, Pak. Kalau musim lagi nggak bagus, itu target kita itu bikin pusing, Pak, bikin stres sekali, Pak, benar, Pak. Iya. Yang ketiga, karena mobile, ini Pak yang selalu jadi problem saya, Pak. AC, Pak. AC di mobil itu bikin sakit di kepala saya, Pak. Baik. Jadi akumulasi itu udah bertahun-tahun lama, Pak. Sehingga tahun 2021 itu saya mengalami masalah di metabolisme, Pak. Itu sakit sekali, Pak. Lambung saya itu kalau udah asam lambung naik, itu naik ke ulu hati saya mual, muntah, nyambung terus ke paru-paru saya, pengap, Pak, sesak, dan jantung saya sakit, Pak. Iya. Saya sudah kali konsultasi ke dokter gastritis, Pak. Ada di Boromius, ada di Manuel. Itu mereka lihat kondisi saya sebetulnya jantung paru-paru saya bagus gitu, Pak. Kadang mereka juga bingung ini masalahnya apa gitu. Sampai pada akhirnya saya konsultasi ke dokter gastro, itu menyatakan kalau saya kena GERD. Saya pernah muntah sampai hitam keluarnya, Dok. BAB saya juga hitam, Dok, gitu. Kayak asma. Nah, yang jadi masalah buat saya itu kadang di GERD itu mental saya yang kena, Dok. Ya. Saya jadi apa ya? Misalnya sekarang itu anxiety, Dok. Panik. Anxiety, ya. Sering cemas ya. Takut mati, takut masa depan, ABCD lah. Saya 4 tahun ini, Dok, saya nyari cara, ya Allah ini gimana, ini harus selesaiin masalah ini gitu. Karena beberapa rekomendasi obat itu cuma bisa bikin saya
sembuh 2 minggu, seminggu gitu dok. Setelah itu kambuh lagi gitu. Tapi alhamdulillah untuk qadarullah, tahun kemarin saya dapat semacam pencerahan lah, saya dapat hidayah dari Allah dok. Ternyata memang hari ini saya berkeyakinan bahwa GERD itu tuh bukan penyakit, itu alarm buat saya dok, bahwa ada pola hidup saya yang salah gitu. Dan saya mencoba merubah pola hidup saya dok, lebih dekat Tuhan, makan makanan juga saya atur, pola makan juga saya atur gitu. Dan qadarullah, syariatnya saya ketemu Glutapain 3 minggu yang lalu. Saya suaranya hilang ya, Pak Deden, suaranya hilang. Speakernya mungkin dimatiin. Ya. Nah, alhamdulillah qadarullah, selama 2 tahun ini saya cari cara gimana supaya ini bisa tidak membuat stres dok. Karena stres itu membuat lambung saya makin sakit, lambung saya sakit itu tambah saya stres juga gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir ini saya dapat hidayah dari Allah. Saya lebih dekat dengan Tuhan, itu untuk menanggulangi mental saya dok, spiritual. Selain itu saya dapat info mengenai Glutapain dari acara seminar yang diadakan oleh Pak Cipta Hadi gitu. Dan saya coba Glutapain, itu luar biasa dok. Saya pernah nyoba program khusus, itu ternyata cuma bikin dehidrasi dok, bikin kita bolak-balik ke kamar mandi, tapi hasilnya nggak inilah. Tapi Glutapain ini alhamdulillah luar biasa. Saya bisa yang dirasakan apa setelah itu? Setelah minum Glutapain yang dirasakan apa? Sehari bisa 5 kali dok. Untuk dari sisi keluhan sudah bisa berkurang atau bagaimana? Heartburn saya mulai berkurang dok, heartburn saya. Oke. Heartburn saya mulai berkurang. Ya. Terus biasanya saya itu suka lambung saya itu orang Sunda mah bilang begah gitu ya. Pendawa ya, pendawa. Itu dok, itu udah mulai berkurang dok. Ya. 3 minggu ya minum Glutapain ya. Kenapa dok? Sudah 3 minggu ya minum Glutapain. Kurang lebih 2 minggu dok, 2 minggu. 2 minggu. Dilanjutkan 2 minggu lagi. Lalu setelah 28 hari, Bapak bisa maintain dengan cara mengkonsumsi cukup 1-2 saset seminggu. Jadi kalau sudah 28 hari, kurang lebih 3-4 box, 21-28 hari, dan diharapkan ususnya bersih. Tapi setelah ususnya bersih ya jangan jangan diberikan makanan-makanan yang buruk, sayang kan sudah bersih. Siap dok. Tapi kalaupun memang terpaksa seperti yang tadi tidak bisa mencari tempat makan yang baik, dan mungkin seadanya yang bisa makan di luar, ya itu pun sebenarnya tidak ada masalah karena kita bisa lakukan itu khusus lagi setiap 3-4 bulan sekali. Oke, siap. Ya. Dok, satu lagi mau nanya nih dok. Ya. Kalau punya wasir aman nggak dok? Glutapain tidak ada reaksi yang mengganggu tubuh kita secara ekstrim dengan kondisi penyakit apapun, kecuali kondisi penyakit gagal ginjal stadium 5. Stadium 4, stadium 5 saya tidak menyarankan konsumsi Glutapain, ataupun mereka yang sedang dehidrasi berat, mereka yang sedang koma, pastinya itu juga tidak boleh konsumsi Glutapain, ataupun mereka yang sedang hamil trimester pertama, saya tidak menganjurkan minum Glutapain. Ya, bukan berarti Glutapain akan menyebabkan guguran, tidak, tapi khawatirnya ya bagaimanapun yang namanya kehamilan trimester pertama itu harus betul-betul dijaga, jangan melakukan program detox.
karena dengan program detox akan membutuhkan energi yang berlebih. Jadi program detox itu healing krisisnya akan menjadi lemas. Kenapa begitu? Karena di saat kita melakukan program detox ada energi yang dibutuhkan itu lebih banyak dibandingkan di saat kita tidak detox. Ya, kadang-kadang makanya di saat detox khusus ataupun program detox secara umum kita jadi lemas, kita jadi pusing, ya itu karena oksigen ataupun energi yang dibutuhkan sangat besar untuk melakukan detoksifikasi. Ya, jadi memang saran saya untuk detox itu sebetulnya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun mereka yang sudah sakit, ya pun tidak ada masalah. Mereka sakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, AB, ya bahkan penyakit kanker stadium 4 pun nggak ada masalah untuk konsumsi Butafan. Seperti itu. Siap. Ya. Oke, terima kasih Dok Chai, terima kasih Ya, juga. terima kasih Pak Deden atas ceritanya yang luar biasa, ya, atas testimoninya yang sangat-sangat menginspirasi. Mungkin pada kesempatan yang baik ini